Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Pantai Luang Baluk merupakan salah satu pantai yang ada di kota Mataram yang banyak dikunjungi oleh para keluarga, terutama yang dari dalam kota Mataram. Namun tidak jarang para wisatawan lokal yang berasal dari kabupaten, kota, sepulau Lombok juga mendatangi tempat wisata ini untuk menikmati pemandangan, terutama pada waktu sore hari menjelang sunset. Selain itu, Luang Baluk juga memiliki sebuah situs makam tua, di mana di dalamnya dimakamkan seorang penyebar agama Islam di masa lalu, sehingga para wisatawan yang bermaksud berziarah juga sekalian mengunjungi Pantai Luang Baluk. Namun pada tanggal 26 Mei 2021, ketenangan para pedagang dan pengunjung pantai yang dekat dengan kota Mataram ini terganggu. Serentak mereka lalu berhamburan karena tiba-tiba ombak besar datang menghantam pantai, menyebabkan lapak-lapak pedagang yang ada di pantai ini terendam banjir. Beberapa di antara bangku-bangku dan peralatan mereka kemudian terbawa oleh air banjir rob ini. Inilah yang terjadi. Memang meskipun ini merupakan peristiwa alami yang berlangsung setiap tahun pada waktu-waktu tertentu, namun ada hal yang perlu kita cermati dalam kasus ini. Yang pertama adalah adanya regulasi terkait dengan sempadan pantai. Sempadan pantai itu diatur dalam berbagai regulasi yang berulang kali saya sampaikan dalam berbagai video-video saya sebelumnya. Telah diatur tentang sempadan pantai ini pertama di dalam Undang-Undang 27/2007, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, serta diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika di dalam regulasi tingkat nasional, sempadan pantai tersebut diatur dengan jarak kurang lebih 100 meter dari batas pasang tertinggi air laut, namun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menempuh kebijakan mengingat bahwa Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi kepulauan di mana pulau-pulau utamanya juga Lombok dan Sumbawa termasuk kategori pulau kecil. Selain itu, kalau ketentuan di dalam undang-undang ini ditetapkan sesuai 100 meter dari batas pasang tertinggi air laut, maka akan menyebabkan ada pulau-pulau yang memang akan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali untuk aktivitas lainnya. Fungsi daripada sempadan pantai ini, saudara sekalian, pertama adalah untuk mitigasi bencana. Kejadian di Pantai Luang Baluk ini merupakan salah satu contoh di mana ruang publik sempadan pantai ini ketika dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi, maka akan menyebabkan terjadinya masalah dalam mitigasi bencana. Syukurlah tidak ada korban dalam kejadian ini. Tetapi hal tersebut memang harus diantisipasi sehingga ketaatan pedagang kaki lima maupun pedagang-pedagang yang lebih besar maupun pembangunan sarana-sarana wisata. Ini adalah Taman Luang Baluk pada tanggal 23 Mei 2021. Di tempat pusat kunjungan utama di belakang saya ini nampak sampah yang sangat-sangat mengganggu pemandangan. Jadi secara keseluruhan di tempat-tempat di mana pengunjung itu duduk-duduk untuk menikmati sunset,
seperti di sore ini dipenuhi dengan sampah. Sampah bukan sampah yang dibawa dari laut loh ya, tapi sampah yang memang dibuang oleh pengunjung. Ya, ini akan menjadi salah satu etalase yang dimaksudkan oleh Ibu Wakil Gubernur pada saat itu. Jadi di tempat-tempat yang jauh kita datangi, ternyata di tempat yang dekat-dekat seperti ini kondisinya ya seperti ini juga. Belum lagi kalau kita hitung sampah yang ada di pinggir pantai, sungguh mengganggu. Ini adalah contoh pakaian yang terbuat dari barang bekas atau sampah, namun bisa dijadikan sebagai barang yang berharga, akan ditampilkan di dalam acara clean up NTB Zero Waste. Yang kedua, sempadan pantai memang untuk memberikan keleluasaan kepada para pengunjung, para wisatawan untuk bisa menikmati keindahan pantai tanpa takut merasa dilarang atau takut diancam atau takut diusir dan lain sebagainya. Karena itu hak daripada publik yang dijamin oleh undang-undang. Dalam kasus Nusa Tenggara Barat, akhirnya dibijaksanai bahwa sempadan pantai tersebut berjarak 35 meter dari batas pasang tertinggi air laut. Yang kedua, yang kita ambil pelajaran dari kejadian banjir rob di Pantai Luang Balu ini adalah betapa besar fungsi daripada kawasan mangrove, tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove yang tadinya mungkin dia banyak terdapat di wilayah pesisir pantai ini kemudian menjadi hilang akibat daripada aktivitas-aktivitas manusia, sesungguhnya berperan sangat besar di dalam mengendalikan banjir atau abrasi pantai. Jika tanaman mangrove kemudian dikomersilkan atau dirusak atau diganggu untuk kepentingan komersil, maka tentunya abrasi pantai, kemudian gelombang pasang dan lain sebagainya akan menjadi masalah bagi kita di kemudian hari, apalagi bagi daerah-daerah yang memang rawan terjadi banjir pasang, banjir rob dan lain sebagainya. Yang berikutnya lagi, rekan-rekan semua, terkait dengan sempadan pantai ini adalah digunakan untuk sebagai sarana inspeksi kepada para warga masyarakat, para pemegang izin, para pengelola kawasan pantai terkait dengan ketaatan mereka untuk menjalankan regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Jika undang-undang sudah dibuat, peraturan presiden sudah mengatakan demikian, lalu peraturan daerah sudah menetapkan seperti itu, maka sesungguhnya para pengelola sarana wisata yang ada di pinggir pantai tidak boleh melarang publik, tidak boleh melarang masyarakat untuk beraktivitas di pinggir pantai, karena itu hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. Demikian pula halnya yang berikutnya adalah sebagai tempat untuk para nelayan. Para nelayan ini ketika terjadi gelombang pasang atau angin kencang, mereka biasanya menaikkan perahu-perahu nelayan mereka itu untuk ditambatkan di tempat sempadan pantai ini. Itu dijamin karena mereka secara tradisional turun-menurun sudah melakukan kegiatan tersebut, sudah melakukan pola tersebut sepanjang sejarah kehidupan mereka bernelayan. Jadi oleh karena itu akan sangat keliru sekali jika kemudian ada pihak yang kemudian melobi kepada para pihak-pihak tertentu, ada persekongkolan jahat, ada kolusi di dalam mengakali pelaksanaan regulasi baik undang-undang, peraturan presiden maupun
peraturan daerah di wilayah masing-masing. Karena itu mari kita taat. Pada akhirnya semua kita akan mati. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesungguhnya setelah itu kamu semua akan mati. Jika kita kemudian membuat kolusi, bersekongkol secara jahat untuk meniadakan hak publik terkait dengan sempadan pantai, maka yakinlah bahwa hal itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir.